Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira dengan NPM 0321011174 kelas C. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari penelitian tindakan kelas, yaitu membahas tentang bab 3 prosedur pelaksanaan PTK. Baik, langsung saja. PTK bukan hanya bertujuan mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi seperti kesulitan siswa dalam mempelajari pokok-pokok bahasa tertentu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah memberikan pemecahan masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Atas dasar itu, terdapat 3 hal penting dalam pelaksanaan PTK, yaitu yang pertama, PTK adalah penelitian yang mengikut sertakan secara aktif peran guru dan siswa dalam berbagai tindakan. Yang kedua, kegiatan refleksi, perenungan, pemikiran, evaluasi dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional menggunakan konsep teori yang mantap dan valid guna melakukan perbaikan tindakan dalam upaya memecahkan masalah yang terjadi. Yang ketiga, tindakan perbaikan terhadap situasi dan kondisi pembelajaran dilakukan dengan segera dan dilakukan secara praktif, dapat dilakukan dalam praktik pembelajaran. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin A, penetapan fokus permasalahan. Sebelum suatu masalah ditetapkan atau dirumuskan, perlu ditumbuhkan sikap dan keberanian untuk mempertanyakan, misalnya tentang kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dicapai selama ini. Sikap tersebut diperlukan untuk menumbuhkan keinginan peneliti memperbaiki kualitas pembelajaran. Tahapan ini disebut dengan tahapan merasakan adanya masalah. Baik, selanjutnya secara umum, karakteristik suatu masalah yang layak diangkat untuk PTK adalah yaitu 1. Masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empirik yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Apabila hal ini terjadi, guru merasa prihatin atas terjadi kesenjangan, timbul kepedulian dan niat untuk mengurangi tersebut dan berkolaborasi dengan dosen atau pengawas untuk melaksanakan PTK. Yang kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar atau landasan untuk menentukan alternatif solusi. Dan yang ketiga, yang terakhir, adanya kemungkinan untuk dicarikan alternatif solusi bagi masalah tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan guru atau peneliti. Dianjurkan agar masalah yang dipilih untuk diangkat sebagai masalah PTK adalah yang memiliki nilai yang bukan sesaat, tetapi memiliki nilai strategis bagi keberhasilan pembelajaran lebih lanjut dan memungkinkan diperolehnya model tindakan efektif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah serumpun. Pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji kelayakan masalah yang dipilih yaitu seperti contohnya, apakah masalah yang dirasakan secara jelas teridentifikasi dan terformulasikan dengan benar? Yang kedua, apakah ada masalah lain yang terkait dengan masalah yang akan dipecahkan? Dan pertanyaan ketiga, yang terakhir, apakah ada bukti empirik yang memperlihatkan nilai guna untuk perbaikan praktik pembelajaran jika masalah tersebut dipecahkan? Adapun cara melakukan identifikasi masalah antara lain yaitu seperti 1. Menuliskan semua hal permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, memilah dan mengklasifikasikan permasalahan menurut jenis atau
bidangnya, jumlah siswa yang mengalaminya, serta tingkat frekuensi timbulnya masalah tersebut. Yang ketiga, mengurutkan dari yang ringan, jarang terjadi, banyaknya siswa yang mengalami untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Yang keempat, dari setiap urutan diambil beberapa masalah yang dianggap paling penting untuk dipecahkan sehingga layak diangkat menjadi masalah PTK. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin B, perencanaan tindakan. Setelah masalah dirumuskan secara operasional, perlu dirumuskan alternatif tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan yang dapat diambil dapat dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan dalam arti gunaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Perencanaan tindakan memanfaatkan secara optimal teori-teori yang relevan dan pengalaman yang diperoleh di masa lalu dalam kegiatan pembelajaran penelitian sebidang. Bentuk umum rumusan hipotesis tindakan berbeda dengan hipotesis dalam penelitian formal. Hipotesis tindakan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dapat dicontohkan seperti, yaitu 1. Strategi pembelajaran menulis yang berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis huruf hijaiyah. Yang kedua, pembelajaran berorientasi proses dapat meningkatkan partisipasi atau aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, penyampaian materi dengan menggunakan lembar kerja siswa atau LKS dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Keempat, penggunaan strategi pembelajaran inquiry dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin C, pelaksanaan tindakan. Pada tahapan ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar, tanpa berlaku wajar. Pada PTK yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasan dan mata pelajaran tertentu. Berikut disajikan contoh aspek-aspek rencana atau skenario tindakan yang akan dilakukan pada satu PTK. Yang pertama, dirancang penerapan metode tugas dan diskusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk pokok pembahasan A, B, C, dan D. Yang kedua, format tugas. Pembagian kelompok kecil sesuai jumlah pokok bahasan. Pilih ketua kelas, sekretaris, dan lain-lain oleh dan dari anggota kelompok. Bagi topik pembahasan untuk kelompok dengan cara random, dengan cara yang menyenangkan. Terus yang ketiga, kemudian kegiatan kelompok, mengumpulkan bacaan atau melakukan diskusi anggota kelompok, bekerja, belajar, memahami materi, menuliskan hasil diskusi dalam file PPT untuk persiapan presentasi. Keempat, presentasi dan diskusi pleno. Masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya dalam pleno kelas. Guru sebagai moderator. Lakukan diskusi, ambil kesimpulan sebagai hasil pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, jenis data yang dikumpulkan berupa makalah kelompok, file PPT, hasil kerja kelompok, siswa yang aktif dalam diskusi, serta hasil belajar yang dilaksanakan sebelum dan setelah tindakan dilaksanakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin D. Pengamatan atau observasi dan pengumpulan data. Tahapan ini sebenarnya berjalan secara bersamaan pada saat pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Keduanya berlangsung dalam waktu yang sama.
Pada tahapan ini, peneliti atau guru apabila ia bertindak sebagai peneliti, melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang telah disusun. Termasuk juga pengamatan secara cermat pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu dan dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif, hasil tes, hasil kuis, presensi, nilai tugas, dan lain-lain. Tetapi juga data kualitatif yang menggambarkan keaktifan siswa, antusias siswa, mutu diskusi yang dilakukan, dan lain-lain. Instrumen yang umum dipakai adalah A. Soal tes atau kuis, B. Rubrik, C. Lembar observasi, dan D. Catatan lapangan yang dipakai untuk memperoleh data secara objektif yang tidak dapat direkam melalui lembar observasi, seperti aktivitas siswa selama pemberian tindakan berlanjut, reaksi mereka, atau petunjuk-petunjuk lain yang dapat dipakai sebagai bahan dalam analisis dan untuk keperluan refleksi. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin E, refleksi. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan. Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penelitian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah dan proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus, yaitu perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi. Baik, itulah tadi penjelasan saya dari pembahasan bab 3 prosedur pelaksanaan PTK. Mohon maaf jika penjelasan saya kali ini masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.